Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat. Kalau kita mengingat 2 episode yang lalu, secara berturut-turut kita membicarakan tentang ibadah. Kita membicarakan tentang hakikat ibadah, lalu kita membicarakan juga tentang perjumpaan di dalam ibadah. Nah, pada episode kali ini kita akan membicarakan masih seputar ibadah. Kita akan membicarakan antara ibadah online di rumah dengan ibadah onsite di gedung gereja. Karena kita kan sudah ancang-ancang ini mau melakukan ibadah onsite karena new normal. Nah, kira-kira sebelum kita membicarakan hal itu, mungkin ada baiknya kalau kita menyimpulkan poin-poin yang sudah kita bicarakan 2 episode yang lalu. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang ibadah Kristen sesungguhnya adalah sikap batin, ketertundukan di hadapan Allah. Sehingga ibadah itu bukan hanya perayaan yang kita lakukan bersama-sama, tetapi sesungguhnya juga merupakan tindak tanduk keseharian kita di dalam dunia. Lalu yang kedua, kita juga telah melihat perkembangan ibadah Kristen yang mulainya dari ibadah yang sifatnya ringkas, sederhana dan kekeluargaan. Lalu dalam perkembangan sejarah selanjutnya berubah menjadi sebuah perayaan yang meriah, yang semarak. Dan perubahan ini tentu membawa dampak juga ya dalam soal peribadahan kita, di mana salah satunya adalah ketika ibadah itu jadi perayaan yang meriah dan semarak, partisipasi umat kemudian menjadi berkurang gitu kan. Dan oleh karenanya di masa gereja reformasi atau masa reformasi gereja, ini poin yang ketiga, ruang partisipasi umat itu kembali dibuka. Di mana umat kemudian tidak hanya jadi penonton yang pasif, tetapi juga mengalami perjumpaan secara aktif ya dalam liturgi-liturgi yang kita buat di dalam gereja reformasi itu kan aktif juga ya, umat boleh ambil bagian dalam peribadahan. Dan yang keempat, kita juga bisa menyimpulkan bahwa ibadah adalah sebuah panggilan dari Allah, di mana Allah sendiri yang mengundang kita sebagai umat untuk berjumpa dalam sebuah ruang. Dan ruang perjumpaan itu nyata melalui perayaan liturgi gereja ketika unsur dialogis antara Allah dengan manusia dan perjumpaan manusia dengan manusia itu nyata dalam bagian-bagian liturgi minggu yang kita rayakan. Nah, oleh karena itu, karena sekarang ini kan kita tadi sudah mau memasuki masa new normal, kita juga sudah mulai ancang-ancang ada ibadah onsite di gedung gereja lagi, tetapi juga kita masih mengadakan atau masih memproduksi video-video untuk ibadah secara online di rumah. Kira-kira mungkin daripada ini menjadi sebuah pertanyaan atau bahkan mungkin jadi kegamangan, mana yang benar, mana yang salah. Kira-kira kalau menurut Pendeta Ivan, bagaimana ibadah online di rumah atau ibadah onsite di gedung gereja? Iya, terima kasih pertanyaannya Pendeta Matias. Jadi kalau kita memang menyimpulkan dan mengikuti 2 episode yang lalu, kita sebenarnya diajak untuk menyadari bahwa baik ibadah online maupun onsite itu memiliki kadar spiritualitas yang sama. Oh, jadi kadar spiritualitasnya sama. Okay. Manakala dilakukan dengan tepat. Begitu. Jadi kalau dilakukan dengan tepat, ternyata semuanya bisa mendatangkan berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan Allah dalam undangannya tersebut. Namun memang harus disadari masing-masing bentuk ibadah ini, onsite dan online, itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini kita bahas kalau tidak salah di episode pertama dan kedua itu, bahwa kalau misalnya di gereja itu punya keunggulan, bisa rame-rame, bisa dirayakan dengan meriah, tetapi ada unsur-unsur yang hilang, misalnya kehangatan, kesederhanaan dan seterusnya. Begitu juga di rumah, begitu. Memang ibadah di rumah lebih sederhana, tetapi ada kehangatan yang luar biasa, pertemuan dengan Allah dirasakan lebih hangat dan seterusnya. Artinya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi mungkin kita tidak perlu terjebak pada kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk ibadah ini, karena memang
kita diajak untuk menyadari bahwa kita tidak perlu mendewakan salah satu bentuk dari sebuah peribadahan. Jadi kita diajak untuk tidak kehilangan esensi dari sebuah ibadah gitu. Jadi kita memang sudah mendiskusikan ini dari 2 program PSBB yang lalu begitu. Ada kesamaan, kelebihan, kekurangan, tetapi jangan mendewakan salah satu bentuk ibadah begitu. Oke, kalau begitu tadi kan Pendeta Ivan bilang ada esensi yang sama antara ibadah online di rumah dengan ibadah onsite di gedung gereja. Kira-kira supaya jelas nih, ibadah online di rumah dan ibadah onsite di gedung gereja, apa esensi yang sama dari keduanya? Iya, jadi kalau kita membaca salah satu buku yang dikeluarkan oleh Sinode GKJ di tahun 2005 yang berjudul Pembaruan liturgi, Pembaruan liturgi GKJ, di sana disebutkan ada 5 karakteristik dasar dari ibadah ala GKJ. Yang pertama itu ada mengalir dinamis, yang kedua komunal, yang ketiga dialogis, yang keempat anamnesis, dan yang kelima simbolis. Nah, kalau kita lihat misalnya simbolis begitu. Kita kemarin juga sempat merayakan ibadah Sabtu Sunyi, kalau Pendeta Matias ingat, kita menyediakan lilin untuk menghayati bagaimana dalam keheningan itu ada pancaran terang Allah yang menaungi kita. Dialogis pun demikian, ibadah online dan onsite, kita sama-sama merasakan adanya dialog, adanya keterlibatan umat untuk bercakap-cakap, melakukan perjumpaan bersama dengan Allah. Artinya semuanya itu dari kelima karakteristik tadi ini menunjukkan bahwa ibadah onsite maupun online punya esensi yang sama. Betul, artinya sama ya berarti ya, ibadah online di rumah dengan ibadah onsite di gereja ya, dinamis ya, juga komunal. Nah, soal komunal ini tadi, soal komunal. Kan ada orang yang mungkin menganggap kalau ibadah di rumah secara online itu kan saya, kalau yang bujangan mungkin ya, kayak Pendeta Ivan ini kan saya kan sendirian, bagaimana saya bisa merasakan komunalnya itu gitu ya, perjumpaan dengan sesamanya kan enggak gitu. Atau mungkin kalaupun dengan anggota keluarga, ya saya kan setiap hari ketemu dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Tapi kalau di gereja kan secara onsite begitu kan kita bisa ketemu banyak orang. Nah, kira-kira kalau menurut Pendeta Ivan ini sisi komunalnya apakah beda antara online dengan onsite? Tapi kan kesendiriannya nggak berlangsung lama sebenarnya. Jadi kalau memang menghayati dalam bentuk komunal dalam ibadah onsite memang sebenarnya agak gamang, manakala kita hanya melihat bahwa perjumpaan persekutuan itu dilakukan hanya secara fisik. Padahal dalam kehidupan gereja, persekutuan itu adalah satu-satunya aspek yang menunjukkan bagaimana arti dari sebuah gereja. Persekutuan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan gereja. Ya. Memang bentuk online seolah-olah meniadakan aspek ini, karena selama ini kita hanya terpaku pada perjumpaan fisik, itu perjumpaan yang komunal terjadi dalam persekutuan gereja. Padahal persekutuan dalam iman kepada Yesus Kristus bukan hanya semata-mata bertumpu pada perjumpaan ragawi, namun juga perjumpaan secara batiniah atau spiritual gitu. Nah, mungkin itu begitu. Bahkan kalau kita mau lihat Pak begitu di PPA GKJ itu menarik begitu. Kalau kita mencoba menggali kembali gambaran gereja kita, terutama persekutuan kita dalam GKJ itu, dalam PPA GKJ itu dijelaskan bahwa gereja itu adalah suatu kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus dan seterusnya. Nah, kalau dari kita melihat pembukaan awal dari pengartian sebuah gereja dalam PPA GKJ, PPA menyoroti aspek persekutuan gereja itu terletak pada setiap orang yang dipanggil bersedia untuk menjalani kehidupan bersama religius yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Artinya makna perjumpaan itu sebenarnya tidak hanya semata-mata dilakukan secara tatap muka atau fisik begitu. Namun kehangatan persekutuan itu sebenarnya dapat terus terjalin, dapat terus dirawat manakala dalam
sebuah gereja kita bersama-sama begitu melakukan ikatan batiniah dengan cara saling memelihara, saling memperhatikan, saling merawat meskipun tidak berjumpa secara fisik. Oh, jadi misalnya katakanlah ya selama ini kan ketika kita ibadah online, Pendeta Ivan di rumah sendiri, saya juga di rumah sendiri begitu, tapi ketika kita sama-sama beribadah dan kita memusatkan diri pada Yesus Kristus, sebenarnya kita sudah mengalami persekutuan gitu kan. Artinya kita sudah mengalami persekutuan secara batiniah gitu ya, meskipun kita terpisah ruang dan waktu gitu ya. Oke, berarti kalau begitu ketika kita berbicara tentang ibadah online di rumah atau ibadah onsite di gedung gereja, esensinya sama, dan yang perlu juga kita bangun adalah persekutuan batiniah, tidak hanya persekutuan pada ragawi atau secara fisik. Mungkin itu yang perlu kita tanamkan juga, karena kan percuma juga kita datang ke gedung gereja kelihatannya ibadah tapi sebenarnya pikiran kita kemana-mana ya kan, sama juga tidak mengalami persekutuan secara batiniah kan begitu. Kelihatannya bertemu tapi tidak punya rasa saling memelihara, saling merawat, saling mengasihi gitu kan juga percuma begitu ya. Jadi artinya perjumpaan secara batiniah itu juga bisa kita maknai sebagai sebuah persekutuan kita yang tadi komunal itu ya. Dan ini mungkin bisa mirip dengan pengertian Rasul Paulus mengenai tubuh Kristus. Kalau saya ingat di 1 Korintus 12 gitu kan, Rasul Paulus mengatakan kita itu kan seperti tubuh Kristus yang meskipun kita mungkin berlainan begitu ya, tangan dan kaki kan berlainan, dan tangan dan kaki juga kan ya tempatnya terpisah gitu kan, berbeda, tetapi kita semua disatukan karena kepalanya adalah Kristus. Ya mungkin begitu ya yang bisa kita lihat dalam persekutuan gereja. Yang utama adalah kita semua sebagai umat beriman, kita itu telah disatukan oleh Kristus, dan itu juga sebenarnya yang muncul ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kan. Biasanya ada pengantar tuh bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang segala abad, segala tempat. Itu artinya kan meskipun kita terpisah ruang dan waktu, tetapi kita sama-sama mengakui Yesus sebagai pusat atau sebagai kepala dalam kehidupan kita. Dan disitulah sesungguhnya peran Roh Kudus menjadi jembatan yang menghubungkan persekutuan kita semua. Iya, benar sekali. Jadi memang secara ragawi terpisah, tapi kalau kita membaca 1 Korintus 12 seperti yang disampaikan Pendeta Matias tadi, kita sebenarnya dijembatani oleh Roh Kudus untuk terus bersatu. Nah, ini yang menarik adalah salah satu teolog begitu bernama Effrey Dulles dalam bukunya Model-Model Gereja menyebut bahwa persekutuan ini adalah persekutuan tubuh Kristus, tubuh mistik Kristus, yang kemudian didefinisikan oleh Dulles dengan model gereja sebagai persekutuan mistik. Jadi tidak harus fisik, tetapi juga mistik atau batiniah kita bertemu. Jadi model gereja yang dirumuskan Dulles ini punya dua arah yang berjalan serentak, vertikal dan horizontal begitu. Relasi vertikal berarti persahabatan atau ikatan yang intim yang terjadi antar gereja atau manusia dengan Allah, sedangkan relasi horizontal berarti persahabatan atau ikatan antar manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi ada pengikat, ada kepala yang tadi disebutkan oleh Rasul Paulus. Nah, dalam pengertian konsep gereja inilah persekutuan itu bukan hanya memuat hal-hal yang lahiriah, tetapi di sana juga memuat hal-hal yang batiniah karena disebut sebagai persekutuan mistik tubuh Kristus. Ya, tapi mistik di sini bukan artinya klinik, bukan ya? Bukan. Jangan diartikan sama ya antara mistik di sini dengan klinik, bukan. Tapi artinya adalah kita sama-sama diikat oleh ikatan Roh Kudus, sehingga meskipun kita terpisah ruang dan waktu, tetapi Roh Kudus menjadi jembatan yang menyatukan kita karena kita semua memiliki satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Ya, kira-kira begitu pembahasan kita pada
kali ini dan pembahasan ini mengakhiri rangkaian kita bicara tentang ibadah. Jadi kita sudah bicara tentang hakikat ibadah, perjumpaan dalam ibadah, dan sekarang kita bicara tentang ibadah online atau ibadah onsite yang ternyata antara keduanya bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi keduanya memiliki esensi yang sama. Kita semua telah disatukan oleh Allah, oleh Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadi jembatan untuk menghubungkan kita, sehingga kita dimanapun kita berada tetap dalam persekutuan tubuh Kristus yang mistik itu. Kiranya setiap pembicaraan kita melalui program PSBB ini dapat membuat iman kita terus bertumbuh, sebab itulah yang menjadi harapan kita dalam program PSBB ini. Pendalaman spiritual berbagi berkat. Sampai jumpa dalam PSBB selanjutnya.